pad, yang keempat special charger, yang kelima membuat file dengan touch, yang keenam perintah ls advance, yang ketujuh membuat direktori pada mkdir, yang kedelapan perintah cp, yang kesembilan perintah mv, yang ke-10 perintah rm. Jadi strukturnya seperti ini nih. Di atas kan ada slice atau root. Jadi root itu merupakan user yang paling tinggi di mana dia bisa melakukan apa saja kepada semua direktori. Di sini teman-teman tidak perlu bingung tentang semua ini. Tetapi untuk dasarnya teman-teman cukup paham tentang home dan user. Yang pertama, user merupakan file yang digunakan untuk menyimpan semua instalasi. Yang kedua, home merupakan home directory pada setiap user yang ada pada Linux. Nah, keduanya merupakan yang paling penting. Selain itu ada juga etc. Cuma di sini tidak ada pada gambar, di mana etc digunakan untuk menyimpan seluruh konfigurasi. Kemudian kita akan login ke Debian server. Kita akan login. Kemudian kita klik file. Dan di sini ketika kita memasukkan file, secara default akan langsung diarahkan ke home, di mana di sini terdapat direktori lain-lainnya. Nah, bukankah ketika kita buka home itu semua user akan terlihat, lalu di mana usernya? Lalu di sini terdapat slice atau lambang root. Di sini ada banyak sekali file-file yang penting yang akan pelajari nantinya. Oke, teman-teman bisa cek parent directory. Di sini teman-teman bisa klik titik 3 ini. Properties. Di sini belum ada parent directory-nya. Karena saya belum masuk ke direktori manapun. Di sini coba masuk ke home. Klik titik 3 ini, properties. Atau root. Lalu kenapa home-nya tidak kelihatan? Karena home bukanlah parent folder saya yang sekarang. Untuk melihat direktori home, kita masuk ke direktori pada home, klik titik 3, properties, home. Kita akan membahas materi berikutnya, navigating path. Perintah cd, jadi ketika sedang menggunakan CLI dan ingin masuk ke dalam direktori itu bisa menggunakan cd. pwd digunakan untuk melihat direktori yang sekarang. ls adalah untuk melihat isi dari setiap direktori, jadi kita bisa melihat file
apa-apa saja yang terdapat pada suatu direktori. Ketika menggunakan file secara default akan langsung menampilkan direktori home. Begitu juga dengan CLI, dia akan langsung masuk ke direktori home. Jadi tandanya itu terdapat lambang kayak gini. Kita masuk ke sini. Nah, ini folder root-nya diklik. Lalu kita akan memasukkan password. Change. Sekarang di CLI menggunakan cd root. Sekarang kita sudah direktori root. Kemudian cara melihatnya kita masukkan perintah pwd. Kemudian cara melihatnya di mana ini menandakan bahwa kita berada di direktori root. Lalu kita akan melakukan perintah ls untuk melihat file apa saja yang ada pada slash root ini, yaitu dengan karena foldernya empati, pada folder ini tidak ada apa-apa, maka ketika saya ls tidak akan menampilkan apapun. Sedangkan saya akan mencoba masuk ke direktori home, cd slash ini. Lalu kita ketik pwd. Di sini sudah berada di home. Ketika saya ls, dia akan menampilkan folder. Lalu bagaimana jika saya masuk ke dalam root lagi? Kalau tadi saya masuk ke home directory root, yaitu cd slash root. Sekarang saya akan masuk ke root-nya, bukan di directory root. Klik cd, lalu ls, cek. Lalu di file di dalam root itu terdapat banyak file seperti ini. Dan kita akan pastikan di CLI apakah sama. Kemudian jika ingin masuk ke direktori misalnya run, kita klik dulu masukkan cd run. Lalu jika ingin melihat kita sedang berada di mana, masukkan pwd. pwd ini menandakan kita berada di direktori run. Dan untuk melihat apa saja filenya, kita masukkan ls. Dan materi yang ketiga, absolvate relative path. Absolvate merupakan perintah yang memasukkan nama direktori dengan mengawalinya dengan slice. Relatif tidak diawali dengan slice. Kemudian praktek. Kemudian di CLI kita masukkan ls, kita lihat apakah sama dengan file directory, kita pilih outer.
ini. Kemudian kita klik etc. Masukkan cd /etc /apac2/enter, dan kita masukkan pwd, masuk lagi ke root cd, kemudian masuk ke Apache 2 tanpa menggunakan absol path, cd seharusnya tidak bisa. Jadi perintah dengan tidak menggunakan slash itu disebut relative path. Dan untuk menggunakan relative path kita harus masuk ke folder etc-nya terlebih dahulu. Untuk masuk ke Apache kita masukkan cd etc Kemudian kita ke materi yang keempat, yaitu special charger. Di home directory, untuk mengeceknya kita bisa memasukkan pwd. Di sini saya berada di home. Lalu coba ke root Di sini saya sudah berada di home. Lalu di sini mengapa masih belum ada lambang slash? Sedangkan ini melambangkan bahwa kita sedang berada di home directory. Saya ingatkan lagi bahwa home directory root itu bukanlah home user. Namun home directory itu ada pada directory dengan nama root seperti cd root. Di sini tandanya sudah muncul, di mana ini menandakan bahwa kita sedang berada di home directory, dan home directory root itu pada directory dengan nama root. Di sini memasukkan pwd, jadi bukan directory dengan nama home. Kita exit. Dolar ini melambangkan bahwa kita sedang berada di hub user. Ini merupakan lambang pada root, di mana ini menandakan bahwa hak akses kita itu hak akses root. Titik ini melambangkan bahwa parent directory atau directory sebelumnya dan directory yang ada pada directory sebelumnya yaitu slash. Lalu saya akan mencoba ke dalam directory yang ada pada etc lagi dengan memasukkan ls, maka terdapat directory Apache dir. Saya akan coba masuk ke directory cd c2.
PWD untuk melihat keberadaan saya sedang di etc Apache 2. Kemudian jika kita melakukan cd berarti kita masuk ke dalam parent directory. Jika saya seperti ini, berarti kembali ke directory. Kita masuk ke cd C2. Lalu bisa menggunakan ls untuk melihat parent directory file-file yang ada pada directory seperti ini. Kita kelima yaitu membuat file dengan touch. Ini sudah berada di terminal. Cara membuatnya touch 2323.txt dan ls. Langsung akan muncul pada tampilan file. Bisa juga menggunakan metode absolve, di mana saya akan coba membuat file pada folder dokumen tanpa masuk ke dokumen txt, kemudian kita akan ls dan kita akan carinya. Nah, ini sudah muncul ya teman-teman. Coba lagi, kita akan ts/5.txt. Kemudian di sini sudah hilang adalah perintah ls advance. ls advance memperlihatkan lebih detail dibandingkan perintah ls biasa. Lalu di sini saya tidak akan menjelaskan perintah ls saya, nanti akan ada perintah tambahan setelah kata ls. Kita sudah berada di terminal, kita akan perintah ls -a digunakan untuk direktori yang tersembunyi. Kemudian kita akan ls, dia hanya memperlihatkan direktori biasa yang tersembunyi, tidak muncul detail dari setiap file. Menggabungkan ls -a untuk melihat hidden interface dan juga melihat hidden directory. Kita ke materi yang ketujuh, yaitu membuat directory pada mkdir. Yang ketujuh yaitu membuat directory dengan mkdir. Kita sudah berada di terminal. Kita ls, hanya ada directory default. Coba buat directory baru dengan perintah mkdir new. ls sudah terbuat. Coba masuk ke cd new slice. Nah, ini masih kosong, ada membuat directory di dalam directory. Kemudian kita klik mkdir 1, mkdir 2, mkdir 2, dan kita ls.
terdapat dir. Coba masuk cd dir 1. Kemudian kita cd dir 2 perintah gini, kemudian kita akan enter ls. Nah, ini sudah ada terdapat 3 mkdir. Akan kembali ke cd, kemudian kita cd spasi home /sound. Sekarang saya sudah berada di home directory. Kita ke materi yang ke-8, yaitu perintah copy. Akan cp hello txt tercopy ya guys. Dari ke-9 yaitu perintah mv. Mv merupakan perintah yang digunakan untuk merename dir atau file. Mf juga bisa digunakan untuk memindahkan file. txt kemudian ls. Nah, ini sudah terganti ya. Mf untuk memindahkan file, cd ice dan touch lo5.txt. Dan cd kita akan keluar dulu. Kalau halo5.txt kita pindahkan ke home, kita akan mv txt. Ke materi yang ke-10 yang terakhir, yaitu perintah rm. Rm digunakan untuk menghapus file. Untuk menghapus direktori bisa juga menggunakan rmdir txt kemudian ls. Nah, ini sudah hilang. Bisa juga menggunakan lambang bintang untuk menghapus keseluruhan file. Kita akan rm halo
exp. Kemudian ls. Nah, hilang. Kemudian kita akan menghapus direktori. Kita ketik mrmdir new s hilang. Coba menghapus dir 1 seharusnya tidak bisa karena masih ada file rm dir. Akan menghapus file dulu rm slice dir 2 slice. Kemudian rm nah ini sudah hilang ya guys. Sekian dari saya kali ini, sampai sini saja. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.